wawasan Nusantara adalah sebagai cara pandang geopolitik dan identitas nasional Indonesia, lahir dari kebutuhan historis untuk menyatukan wilayah kepulauan terbesar di dunia, archipelago ya, yang terdiri dari 17.000 lebih pulau, 1.300 lebih suku, dan 700 lebih bahasa. Silakan perkirakan sendiri jumlah-jumlahnya luar biasa. Namun di era globalisasi, disrupsi digital, dan persaingan kekuatan besar, wawasan Nusantara menghadapi dinamika internal dan eksternal yang menguji relevansinya. Jadi nanti kita bahas sebentar mengenai dinamika internal itu bagaimana dan eksternal bagaimana, dan kita rasakan apakah seperti itu dan bagaimana memang harus menghadapinya. Argumen ini menegaskan bahwa wawasan Nusantara tetap relevan tetapi harus berevolusi agar tidak menjadi doktrin kaku yang justru menghambat kemajuan bangsa. Ya, jadi terkait wawasan Nusantara ini, kebangsaan ini, saya jadi ingat apa yang kejadian beberapa hari terakhir ini di kampus di Politeknik Sialan. Saat ini ada, saya nggak tahu itu dari kementerian mana, mereka adalah sedang melaksanakan program Latsar ya untuk para CPNS, dan itu beberapa materinya saya pikir sangat terkait dengan kebangsaan, bela negara ya, ada kaitannya dengan wawasan Nusantara ini, yang menurut saya yang sudah ujur ini itu sangat bagus, karena dengan adanya pemahaman ataupun wawasan kebangsaan ini, kita sendiri akan tetap sadar posisi kita sebagai warga negara Indonesia, karena beberapa periode belakangan ini tidak ada lagi yang namanya program-program seperti itu untuk ASN. Alhamdulillah sekarang sudah ada lagi. Ya, baik. Sekarang kita bicarakan mengenai internalnya, dinamika internal yang mengguncang wawasan Nusantara ini. Jadi seperti sudah kita rasakan dan kita pahami, salah satunya adalah dinamika internal ini politik identitas versus persatuan nasional. Ya, dalam hal ini isu SARA, suku, agama, ras, antar golongan semakin dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ancaman terhadap wawasan Nusantara yaitu berupa ketika identitas primordial lebih kuat daripada identitas keindonesiaan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika berubah dari pemersatu menjadi semacam ya materi menjadi semacam slogan ataupun ataupun semacam janji-janji kosong gitu. Contoh konflik horizontal di Poso, ini sudah berkali-kali kita dengarkan kasusnya tahun 2000 sampai 2007. Saat itu polarisasi politik berbasis agama, khususnya 2017 sampai 2019 itu demikian sangat tajam sekali. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Saya saksinya, saksi hidup, sangat mengerikan. Saya merasakan sangat mengerikan suasana kehidupan saat itu, karena bentrokan antar agama secara terang-terangan, bunuh-bunuhan gitu. Baik, kemudian yang kedua, dinamika internalnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah.
realitasnya adalah infrastruktur, layanan publik, dan kesejahteraan di Jawa jauh lebih maju dibanding Papua, NTT, atau Maluku. Nah, sebetulnya sih kesenjangan ini sudah lama kita rasakan dan juga sudah lama kita prihatinkan, tetapi saya nggak tahu apakah situasi seperti itu masih seperti yang kita bayangkan. Karena mungkin beberapa dekade 10 atau 20 tahun yang lalu itu isu-isu kesenjangan itu sudah mulai tidak begitu terdengar kuat ya, karena di pembangunan di wilayah Indonesia Timur juga sudah semakin diperhatikan. Ancaman terhadap kawasan Nusantara, ketidakadilan struktural memicu rasa teralienasi di daerah tertinggal yang menjadi lahan subur bagi gerakan separatis OPM dan RMS. OPM itu Organisasi Papua Merdeka. Apakah masih dipakai istilah itu? Saya kurang tahu. Kemudian RMS itu adalah Republik Maluku Selatan, yang kemudian gerakannya ada di Belanda dan di seluruh dunia. Data IPM Papua 61,2 versus DKI Jakarta 83. Ya ini sekedar untuk mengkontraskan ya antara Papua dan Jakarta. Selisih lebih dari 22 poin. Oke. Jadi saudara-saudara, mengenai isu OPM dan RMS juga bisa saya katakan sekarang suasananya sudah jauh sekali lebih baik. Tadinya di setiap sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung setahun sekali, setiap Oktober gitu, kita selalu bersidang. Terus banyak sekali negara-negara, terutama negara-negara Pasifik Selatan ya, dia memprotes terus tentang UPM dan Papua ini. Tetapi akhir-akhirnya tidak begitu, sekarang tidak lagi banyak terdengar. Hanya tinggal, kalau nggak salah tinggal negara Vanuatu ya, Vanuatu saja yang kemudian masih ngotot, yang kemudian tetap bisa kita counter dengan baik, bahkan dengan data dan debate yang sangat memuaskan. Kemudian yang ketiga, generasi muda dan krisis identitas nasional. Realitasnya generasi Z dan Alpha tumbuh dalam budaya global digital yang melampaui batas negara. Masalahnya adalah jika nasionalisme hanya diajarkan sebagai hafalan sejarah, bukan sebagai nilai hidup, maka generasi muda akan lebih merasa warga dunia daripada warga Indonesia. Saya ini memang mungkin bagi orang-orang lain tidak merasakan, tapi bagi orang yang sering bersentuhan dengan dunia lain, dengan luar negeri, sudah mulai merasakan. Kita itu sebetulnya warga mana nih? Warga dunia atau warga Indonesia? Nah itu berkecamuk dan juga dengan berbagai argumen yang kemudian kita memang perlu menyatukan pandangan mengenai hal ini. Itu tadi dinamika internal ya. Kemudian kalaulah dinamika eksternal ya, yang mengancam kedaulatan, itu juga ada 3 kita rangkumkan. Jadi 1, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di Indo-Pasifik. Jadi dulu tuh namanya Cina, sekarang atau namanya ganti jadi Tiongkok atau bagaimana, saya kurang paham. AS Tiongkok. Jadi laut Natuna diklaim oleh Tiongkok ya. Kemudian AS meningkatkan kehadiran militer di Selat Malaka. Jadi saudara-saudara, jadi perebutan kekuasaan di laut Cina Selatan, terutama laut Cina Selatan yang jalurnya itu memang tepat di Indonesia, itu sangat
susah untuk diatasi, karena banyak sekali provokator di situ, banyak sekali juga kepentingan, dan yang paling penting yang harus kita waspadai adalah bahwa konflik di Laut Cina Selatan itu adalah konflik yang melibatkan negara-negara besar, yaitu AS dan Tiongkok. Kalau Rusia tidak kejauhan secara geografis. Tapi ini adalah Tiongkok. Tiongkok masih ngeklaim, jadi dengan dash 9 ya, garis 9 itu sebagai wilayahnya. Sementara negara-negara sekitar itu juga menganggap tidak bisa, ini adalah wilayah negara kami, seperti misalnya Brunei tidak, Malaysia, Filipina, Vietnam, kayak begitu. Jadi kemudian terjadilah saling serang konflik, serang isu, kemudian banyak juga rumor mengenai itu. Tetapi yang fakta yang ada adalah memang Cina tidak akan berhenti. Bahkan Cina selalu memaparkan dirinya dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan di daerah Laut Cina Selatan itu mereka membuat semacam bandar udara ya di laut itu. Oke, baik. Kemudian yang kedua, sebagai negara kepulauan, Indonesia terjebak dalam perang dingin baru yang menguji komitmen politik bebas aktif. Ya, karena sebetulnya dari konflik di Cina Selatan ini, Indonesia sebetulnya tidak merupakan claimant state, bukan negara yang punya ngeklaim ya. Kalau Filipina, Vietnam ataupun yang lain-lain, iya. Jadi sehingga Indonesia diharapkan bisa memberikan peran perdamaian di daerah Laut Cina Selatan. Jadi dilemanya adalah menjaga kedaulatan maritim tanpa terjebak aliansi militer. Nah, yang hebat lagi adalah kebetulan menurut sejarahnya Indonesia tidak punya aliansi militer yang jelas dan memang inginnya non-blok. Nah, itulah yang sangat menarik. Berikutnya adalah mengenai neo-imperialisme ekonomi. Investasi asing, terutama Tiongkok ya, mendominasi sektor strategis, tambang, infrastruktur digital. Nah, ini mungkin Anda bisa berdebat atau berdiskusi mengenai hal ini, seperti yang kita lihat di medsos mungkin, bahwa banyak sekali tambang-tambang ilegal yang kemudian dieksplor oleh Cina. Kemudian orang-orang Cina atau Tiongkok itu juga banyak sekali masuk ke daerah kita, terutama di daerah sana, di daerah Makassar, di daerah Morowali sana, dan ternyata itu menjadi salah satu masalah, terutama masalah kedaulatan, karena katanya bahkan mereka seperti punya airport sendiri, pihak Cina itu masuk sendiri, tidak perlu pakai imigrasi. Nah itu sekedar untuk diketahui saja. Kemudian ancaman terhadap kawasan Nusantara, ketergantungan ekonomi menggerus kedaulatan, dan ketika utang mengikat, kebijakan pun tunduk. Waduh, I have no idea. Contoh proyek Belt and Road Initiative BRI ya, yang memicu utang daerah. Jadi ini mungkin kalau nggak salah ini kaitannya dengan proyeknya Cina, ingin bikin semacam jalur perdagangan, jalur transportasi melintasi Asia Tenggara sampai ke sana, yang kemudian untuk itu dia tidak segan-segan Cina itu menggelontorkan hutangnya kepada negara-negara, terutama negara-negaranya memang negara miskin, seperti di Asia Tenggara itu seperti Laos ya, kemudian turun ke belakang ke bawah seperti kemudian Sri Lanka,
Bangladesh itu. Oke, yang ketiga, ancaman cyber dan narasi global. Ini dalam rangka dinamika eksternal. Ancaman siber dan narasi global. Ya, ini kita sudah tahu apa bahayanya. Hoax transnasional. Misalkan isu intoleransi merusak citra Indonesia di mata dunia. Kemudian ancaman terhadap wawasan Nusantara. Di era informasi, perang bukan lagi di laut atau di darat, tetapi di pikiran. Siapa yang menguasai narasi, ya, menguasai identitas. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya narasi ini. Siapa yang menguasai narasi, menguasai identitas. Jadi harus pandai-pandai, pinter-pinterlah bernarasi atau berargumentasi, sehingga kemudian yang kebaikan dan kejelekan itu bisa menjadi berbeda. Kemudian ada semacam argumen bahwa wawasan Nusantara harus berevolusi, bukan ditinggalkan. Karena wawasan Nusantara bukan doktrin kaku, tetapi prinsip dinamis. Wawasan Nusantara bukanlah patung yang harus dipuja, tapi kompas yang harus terus diarahkan sesuai badai zaman. Wah, narasinya bagus. Evolusi yang diperlukan dari defensif, melindungi wilayah, kemudian menjadi proaktif, membangun poros maritim dunia. Dari sentralistik kemudian menjadi desentralisasi yang adil, otonomi daerah dengan keadilan fiskal. Jadi ini agak menarik mungkin, bahwa mengenai tadi itu proaktif membangun poros maritim dunia. Setelah saya sampaikan bahwa kesadaran kita emang sebetulnya, ya alhamdulillah sih akhirnya sadar mengenai poros maritim ini. Tapi menurut saya agak terlambat kita untuk menjadi poros maritim dunia ini, karena kan kita negara kepulauan, harusnya dari dulu gitu loh. Jadi kalau tidak salah poros maritim itu baru aja ada kebijakannya dari, kalau tidak salah baru mulai Presiden Gus Dur kalau tidak salah, baru ada namanya poros maritim. Juga dari desentralisasi, jadi otonomi daerah dengan keadilan fiskal. Jadi kalau zaman dulu itu suasananya adalah yang namanya daerah itu menjadi semacam suborgan dari pusat. Apa-apa pokoknya kalau pusat yang minta, daerah juga tinggal melayani. Tapi sekarang tidak boleh, harus ada semacam desentralisasi, termasuk di dalam bidang fiskal. Kemudian wawasan Nusantara sebagai jawaban atas fragmentasi global. Di tengah dunia yang terpecah oleh nasionalisme ekstrim dan konflik identitas, Indonesia bisa menjadi model persatuan dalam kemajemukan. Peluangnya diplomasi moderasi beragama, kepemimpinan di forum multilateral G20 dan ASEAN. Jadi terkait masalah ini sih sebetulnya sudah betul-betul sudah kita laksanakan, sudah nggak ada masalah, dan bahkan kita sudah ambil peran dalam berbagai forum dunia, forum internasional, dan kita sangat-sangat aktif, termasuk forum-forum antar agama. Juga yang ketiga, di dinamika eksternal tadi, digitalisasi sebagai alat penguatan wawasan Nusantara. Teknologi bukan ancaman terhadap nasionalisme. Ia adalah senjata baru untuk memperkuatnya, ya. Sehingga strateginya adalah platform edukasi digital tentang wawasan Nusantara untuk
generasi Z harus diciptakan, harus dimasyarakatkan. Kemudian diplomasi digital untuk melawan hoax dan promosikan nilai Pancasila. Ya, oke lah, bisa dimengerti. Kemudian berikutnya yaitu mengenai rekomendasi strategis. Jadi rekomendasinya adalah satu, reformasi pendidikan kewarganegaraan. Jadi ajarkan wawasan Nusantara melalui studi kasus kontemporer, libatkan generasi muda dalam proyek pembangunan nasional. Jadi saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah sampaikan mungkin bahwa zaman dulu semua mahasiswa itu mendapatkan MKDU, mata kuliah dasar umum istilahnya. Jadi wawasan Nusantara adalah salah satu mata kuliah wajib. Semua entah ilmu sosial ataupun ilmu eksakta harus dikasih mata kuliah wawasan Nusantara itu. Nah, mungkin yang dimaksud ini sehingga sekarang ini wawasan Nusantara sebetulnya sudah harus diajarkan lagi. Kemudian keadilan pembangunan berbasis wilayah. Percepat pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur. Afirmasi talenta lokal dan untuk jabatan strategis di daerah. Saya kalau ngomongin Indonesia Timur tuh saya masih sanksi ya. Apakah separah itu? Kalau memang dulu itu memang parah. Tapi sekarang kan banyak juga para pejabat, para orang-orang pinter dari Indonesia Timur. Bahkan Pak Habibie sendiri adalah dari Indonesia Timur berasalnya. Ada Pak Habibie, ada Pak Quraish Shihab, Alwi Shihab, gitu ya. Jadi I don't know. Tapi saya merasa masalah ketimpangan dengan pembangunan tuh saya mempertanyakan apa memang masih separah itu gitu. Ketiga, diplomasi maritim proaktif. Perkuat pengawasan ZEE, zona ekonomi eksklusif, dengan satelit dan drone. Juga bangun aliansi maritim dengan negara kepulauan, Filipina, Jepang ya. Filipina, Jepang itu dua negara itu negara di atas kita, itu memang negara kepulauan semua tuh. Meskipun pulaunya tidak banyak seperti kita. Kemudian ada yang dinamakan narasi digital nasional. Bentuk tim siber diplomat untuk lawan hoax. Oke. Iyalah itu mah bidangnya Kementerian Luar Negeri. Promosi keberagaman Indonesia melalui konten kreatif di TikTok ya. Baik. Kemudian sebagai penutup mengenai wawasan Nusantara, itu disebutkan bahwa wawasan Nusantara sebagai janji moral, bukan sekedar strategi geopolitik. Wawasan Nusantara adalah janji moral kepada seluruh masyarakat Indonesia, penduduk Indonesia 27, saat ini sekitar 280 juta yang memilih bersatu meski berbeda-beda. Di tengah badai globalisasi dan fragmentasi identitas, tantangan terbesar bukanlah musuh dari luar, tapi keengganan kita untuk menjadikan wawasan Nusantara sebagai nafas kehidupan sehari-hari. Bangsa ini akan utuh bukan sekedar atau bukan karena tembok perbatasan, tapi karena setiap anak di Sabang hingga Merauke merasa bahwa Indonesia adalah rumahnya, satu-satunya dan selamanya. Kita tidak lahir sebagai Indonesia, kita memilih menjadi Indonesia setiap hari. Ya, itu slogannya itu. Kemudian mari kita lihat sebentar subtopik mengenai wawasan Nusantara di era digital. Jadi ini adalah wawasan Nusantara, sudah kita tahu merupakan cara pandang tentang diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan yang berdaulat, bersatu dan berkeadilan. Ya, jadi
wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Itu aja yang penting. Inti prinsip adalah Bhinneka Tunggal Ika, negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita meyakini bahwa laut sebagai pemersatu, bukan pemisah. Tantangan era digital terhadap wawasan Nusantara, tantangannya adalah hoax dan narasi kebencian, politik identitas online, ketimpangan akses digital, dan globalisasi budaya. Jadi kurang lebihnya tadi sudah disinggung ya, sebentar mengenai tantangan digital ini. Ini adalah studi kasus di medsos mengenai hoax SARA. Fakta, 73% konflik horizontal di Indonesia dipicu hoax digital. Ini kata Kominfo. Contoh, isu intoleransi di Jakarta viral, kemudian memicu aksi kebalasan di daerah lain. Dampak adalah terjadinya erosi kepercayaan antar warga, kemudian fragmentasi identitas nasional. Kemudian peluang digital untuk memperkuat wawasan Nusantara. Jadi ini normatif sekali, yaitu peluang digitalnya itu satu, diplomasi digital, promosi budaya Nusantara melalui TikTok atau Instagram. Yang berikutnya edukasi interaktif. Ya, kita membuat atau melaksanakan game edukasi jelajah Nusantara untuk Gen Z. Nah, kemudian partisipasi warga, platform Musrenbang untuk perencanaan daerah, ini di daerah-daerah ya, Musrenbang. Kemudian deteksi dini konflik, AI untuk pantau narasi kebencian di media sosial. Strategi nasional membangun narasi digital kebangsaan. Jadi ada strategi yang bersifat nasional, menyeluruh semuanya. Jadi dikatakan ada 4 strategi nasional, yaitu 1. Digital literasi program literasi digital, modul anti hoax di sekolah dan pelatihan ASN. Modul anti hoax. Nggak tahu itu perlu apa enggak. Sebetulnya sih tergantung dari kesadaran sendiri ya, kesadaran diri masing-masing. Yang kedua, Cyber Diplomat Corps, tim khusus Kemlu untuk lawan disinformasi global. Ya, mereka pasti sudah ada timnya lah. Yang 3, platform konten lokal, dorong kreator muda promosikan keberagaman Indonesia. Itu juga sedang gencar dan sudah gencar dilakukan. Yang 4, regulasi etis, undang-undang PDP dan aturan platform digital untuk cegah eksploitasi data. Jadi studi kasusnya kampanye Indonesia Bhinneka, pelakunya Kominfo dan komunitas kreator muda, strateginya konten video pendek tentang toleransi antar umat beragama. Kemudian challenge media sosial Aku Cinta Indonesia. Ini ada lagi di ACI, Aku Cinta Indonesia. Dulu kami kecil tuh ada namanya film ACI, Aku Cinta Indonesia. Hasilnya 1,2 miliar impresi global, 89% sentimen positif tentang keberagaman Indonesia. Jadi saudara-saudara, sekedar sharing saja bahwa mengenai
promosi global, promosi Indonesia itu saya rasakan saat ini alhamdulillah promosi mengenai negara kita itu sudah gak ada masalah, bahkan semakin positif, semakin banyak negara warga asing yang kemudian apresiasi atau bahkan mencintai Indonesia dengan keragamannya. Jadi kemudian ada suatu peran yang diharapkan dari setiap warga negara sebagai pengguna digital. Setiap warga negara itu harus memverifikasi informasi sebelum share. Ya, kita harus waspada emang, karena bahaya sekali kalau zaman digital sekarang yang namanya informasi masuk dan keluar cepat sekali. Kadang-kadang belum cepat ditelan sudah datang masukan yang baru. Nah, itu laporkan konten provokatif. Nah, kemudian sebagai kreator konten, produksi konten yang merayakan keberagaman. Ya, oke. Sebagai warga aktif, ikut diskusi publik digital yang sehat. Setiap klikmu adalah suara untuk Indonesia yang ingin kamu lihat. Nah, oke. Di era digital, menjaga wawasan Nusantara bukan soal membangun tembok, tapi menanam benih persatuan di setiap unggahan, komentar, dan klik. Nah, itu quote-nya gitu. Kemudian kita lihat lagi mengenai studi kasus lokal ketahanan pangan dan identitas ya. Kalau studi kasus nanti bisa dibaca sendiri lah ya. Isu utama modernisasi versus kearifan lokal dalam ketahanan pangan. Ini melanjutkan yang tadi. Oke, konflik yang muncul. Pihak masyarakat adat Sumba menolak bibit impor karena merusak kesuburan tanah jangka panjang dan mengabaikan ritual adat. Pihak pemerintah pusat menekankan efisiensi dan peningkatan produksi demi ketahanan pangan nasional. Dari pihak pemerintah daerah ingin menjaga harmoni adat tapi tertekan target produksi pangan. Puncak ketegangan 2024. Ini yang masih yang kasus tadi ya, kasus Sumba tadi. Puncak ketegangan 2024, warga menolak ke distribusi bibit jagung hibrida, menyebutnya benih setan yang mengganggu keseimbangan alam. Nah, saya kurang bisa ngerti nih kasus ini. Kemudian kita sebentar ngelihat lagi ada semacam statement, yaitu ancaman terhadap wawasan Nusantara. Ancamannya berupa fragmentasi sosial budaya. Generasi muda mulai meninggalkan adat karena tekanan modernisasi, erosi identitas lokal, sehingga mengakibatkan terjadinya erosi identitas lokal. Kemudian konflik antara nilai adat dan kebijakan nasional memicu rasa teralienasi dari NKRI. Ancaman yang berikutnya, ketimpangan pembangunan. Minimnya irigasi dan teknologi tepat guna membuat Sumba Timur tertinggal dalam produktivitas. Ya, ini objeknya di Sumba ya. Warga merasa dipaksakan mengikuti model Jawa yang tidak sesuai
ekosistem lokal. Ancaman yang ketiga, kerentanan eksternal. Kelompok misi asing memanfaatkan kemiskinan untuk penetrasi ideologis. Narasinya, negara tidak peduli, kami yang peduli. Ya. Respon terhadap wawasan Nusantara, strategi integratif Sumba Timur. Ini tahun 2000, tahun yang lalu ya, 2025. Hybrid knowledge system, gabungkan ilmu pertanian modern dengan kearifan lokal. Contohnya, gunakan drone untuk pantau lahan tapi jadwal tanam tetap mengikuti kalender adat. Revitalisasi benih lokal, bank benih adat didukung Kementan. Akhirnya menjadikan adanya varietas lokal ditingkatkan secara ilmiah. Yang ketiga, program pangan berdaulat, budaya berlajati, pelatihan petani muda tentang agroekologi berbasis Marapu. Marapu itu istilah di Sumbanya kali. Kemudian yang berikutnya adalah, ini harusnya nomor 4, infrastruktur berkelanjutan, bangun embung dan sumur bor berbasis partisipasi warga. Hasilnya 2026, produktivitas naik 35% tanpa mengorbankan adat. Angka stunting katanya turun menjadi 29%. 87% petani muda kembali menggunakan benih lokal. Jadi ada semacam katakanlah hikmah atau pelajaran ya, pelajaran untuk penguatan wawasan Nusantara, yaitu 1, kedaulatan pangan dimulai dari akar budaya. Yang kedua, daerah 3T, bukan objek tapi subjek pembangunan. Wawasan Nusantara harus inklusif. Rekomendasi kebijakan ya. Desentralisasi ilmu pengetahuan, libatkan tokoh adat dalam riset pertanian. Kemudian anggaran afirmatif, ada dana khusus untuk revitalisasi kearifan lokal di daerah 3T. Kemudian indeks ketahanan pangan berbasis budaya, ukur keberhasilan tidak hanya dari tonase tapi dari keberlanjutan budaya. Dan kemudian kita akhirnya menginjak pada halaman terakhir, yaitu halaman penutup, bahwa di ujung timur Indonesia wawasan Nusantara diuji bukan oleh senjata tapi oleh sebutir benih. Ketika negara menghormati akar budaya sebagai fondasi pembangunan, maka setiap ladang di Sumba, lagi-lagi Sumba, akan menjadi benteng terkuat bagi kedaulatan pangan dan identitas bangsa. Demikian yang kita nantikan, yaitu halaman terakhir, yaitu halaman thank you. Baik, kemudian saudara-saudara, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Jadi seperti tadi saya ingatkan, agar Anda tidak bosan-bosannya kalau udah ngomongin wawasan Nusantara, ya kurang lebih di otak-atik bulat-bulat di situ wawasan Nusantara. Kemudian mengenai dinamika dan tantangannya juga saya yakin Anda juga sudah bisa memahami, juga bisa memahami, bisa merasakan, menghayati apa yang terjadi. Karena semuanya serba kasat mata.
Nah, maka baiklah, karena sudah secara materi substansi sudah kita sampaikan, maka yang berikutnya adalah silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau ada yang bisa menjawab atau bisa sharing, silakan, monggo. Jangan lupa, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri, gitu. Pak Gojali, ada Pak Gojali? Ya, Pak dosen, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak dosen Ya. atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak dosen dan Salam. teman-teman. Saya izin bertanya Pak dosen, Ya. apa dampaknya terhadap mahasiswa ataupun masyarakat yang tidak memiliki wawasan atau pemahaman Nusantara ini, wawasan Nusantara ini, Pak dosen. Kiranya dampaknya apa untuk mahasiswa ini khususnya, Pak dosen? Terima kasih. Iya, baik. Aduh, terima kasih. Ini sangat spekulatif ya. Jadi sebetulnya tidak ada semacam jawaban yang absolut, yang mutlak. Kita hanya berspekulasi bahwa pemahaman ini kan wawasan Nusantara adalah dalam rangka kita dapat melihat sudut pandang diri sendiri sebagai bangsa. Masalahnya adalah salah satu pertanyaannya adalah di era digital saat ini, apakah sudut pandang kebangsaan itu perlu, sementara dunia luar juga banyak sekali informasi yang masuk. Saya juga kadang-kadang saya merenungkan bahwa kalau yang saya lihat, orang-orang di luar sana, khususnya orang-orang Eropa, kok dia bangga sekali dengan dirinya, dengan dirinya, dan kalau ngobrol-ngobrol pasti dia bisa menceritakan lah tentang bangsanya, tentang sejarahnya, tentang kemudian bagaimana para pahlawannya. Sementara kalau kita ngobrolin mengenai diri kita kadang-kadang kehilangan jejak. Oh, jangankan pahlawan-pahlawan, jejak mengenai kakek nenek kita aja kadang-kadang tidak tahu. Tetapi kemudian yang terjadi adalah ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan, yaitu pemahaman itu tadi, pemahaman wawasan Nusantara, pemahaman mengenai cara pandang diri kita. Nah, itu yang sudah saya katakan tadi, itu bagus sekali karena bisa diadakan di ASN para calon-calon ASN ya, atau mudah-mudahan sekarang sudah terjadi lagi, atau di para mahasiswa baru itu ada semacam pendidikan mengenai wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini ada kaitannya juga dengan masalah bela negara, wajib militer. Itu suatu paket yang harus dilakukan oleh sebuah negara. Pasti setiap warga negaranya itu harus dididik, harus diberi pemahaman mengenai diri kita sendiri, yang kita mungkin agak lengah. Dan alhamdulillah sih kita sekarang akhir-akhir ini mulai merasakan kepentingannya. Nah, tidak berarti akan membuat suatu program militer, bukan, tapi kita ambil unsur-unsur yang positif dari disiplin-disiplin yang baik, karena di disiplin sipil kan belum standar. Kalau disiplin militer ataupun Polri itu sudah, jadi bisa kita. Jadi tadi pertanyaannya adalah apakah yang terjadi apabila ada warga yang tidak mengerti wawasan Nusantara? Ya, sebetulnya kalau tidak mengerti, ya tentunya dia tidak akan kebingungan secara konsep ya. Jadi dia kadang-kadang tidak tahu apakah suatu persoalan itu harus diberi
jawaban dengan sudut pandang kepentingan diri sendiri, kepentingan nasional, atau dengan sudut pandang kepentingan global. Yang saya bilang tadi bahwa kalaulah kemudian kita kebingungan melihat diri kita, maka ya kemudian akhirnya terjadilah semua warga-warga yang tidak punya jati diri lagi. Jadi memang wawasan Nusantara ini juga kaitannya dalam rangka semakin menumbuhkan jati diri bangsa itu tadi. Ya. Jadi kurang lebihnya gitu Pak Ghazali. Sekali mungkin atau yang lain-lain akan bisa menambahkan, monggo silakan. Ya, Pak dosen, terima kasih. Sama-sama. Baik. Ada lagi Pak Noval mungkin? Noval? Baik, Pak dosen, izin mungkin kalau pertanyaan dari saya terkait kebangsaan yang tadi disampaikan oleh Pak dosen, akhir-akhir ini saya sering melihat di generasi saya, khususnya Gen Z ya Pak dosen ya. Ya. Kecintaan pada bangsa sendiri sampai muncul istilah pergi aja dulu ya sih, banyak Gen Z atau generasi muda yang Ya. pengen keluar dari negaranya, ya kan, mulai hidup di negara baru. Ya. Banyak yang akhir-akhir ini seperti itu ya, yang generasi muda. Mungkin itu juga tanda-tanda yang bahaya nggak sih Pak untuk masa depan kita, karena takutnya mungkin Indonesia itu jadi kayak contohnya kayak apa ya, kayak Jepang kali ya, yang akhirnya anak-anak muda yang pada pergi tinggal orang-orang tuanya aja ya. Iya. Sekedar pikiran saya aja. Misalkan bahwa kalau saya katakanlah saya mau masuk ke Inggris, ya kalau mau masuk ke Inggris ya silakan. Kan masalahnya kamu mau berstatus sebagai apa? Sebagai wisatawan atau sebagai pekerja? Kalau pakai wisatawan, ya kamu harus punya visa wisatawan. Nah, visa wisatawan aja sekarang dipersulit karena harus, kalau nggak salah ada yang bilang sampai hampir 1 miliar ya harus punya deposito hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa masuk ke Inggris, tapi nanti bisa balik lagi. Nggak boleh kamu masuk ke negara saya kemudian ngendon terus ngilang. Nah itu. Kemudian kalau masuk ke negara seorang itu untuk kerja tidak bisa. Kamu bisa kerja pekerjaan ini, negara ini adalah milik wargaku. Tidak boleh warga orang lain itu bekerja di sini. Kecuali kalau orangnya itu memang di-invite atau diundang oleh perusahaan setempat, katakanlah perusahaan Inggris, atau karena dia itu memang ahli, dibutuhkan, seperti itu. Jadi tidak segampang itu. Jadi kalaulah, makanya saya sangat menyarankan terutama kepada mahasiswa baik yang S1 maupun S2, kalaulah ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri, ambil aja. Karena kesempatan seperti itu bagus sekali. Anda akan mendapatkan link, Anda akan mendapatkan networking, Anda akan mendapatkan pemahaman, pengetahuan yang cara pandang mereka dengan cara pandang kita tuh agak lain. Mereka lebih terbuka, tapi juga simple gitu ya. Dan juga itu kalau kita ngambil beasiswa kan dalam rangka juga untuk meningkatkan kualitas diri juga. Mohon maaf terpaksa saya sebutkan di sini, dibanding kita ngambil beasiswa di dalam negeri ya. Ini kalau dibandingkan loh, kalau ada dua peluang sama-sama, kenapa enggak? Karena kita dapat sesuatu yang baru itu. Jadi kalau terkait dengan kita pergi aja, ya pergi bagus. Tapi kualifikasinya sudah ada belum? Dan juga untuk bisa kualifikasinya itu bagus,
kan yang bersangkutan juga harus membenahi dulu di dalam negeri. Kalau Anda tidak punya apa-apa, cuma punyanya modal nekat, pokoknya pergi, yang gak akan bisa, silakan aja gitu. Emang mau berenang di lautan kan gak bisa. Nah itu mana. Tetapi semangat ya, semangat untuk ayo kita pergi itu bagus. Jadi artinya kita tuh cara pandangnya tidak hanya terkungkung di Jakarta doang, di Bekasi doang, di Depok doang. Saya terutama yang S1 ya, saya selalu bilang ke mahasiswa, kamu jangan punya cita-cita kalau selesai tidak begitu sistematis, tapi mohon maaf ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Jatmiko. Ayo monggo, ada lagi.